Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik saja ya kabarnya hari ini ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah baik Bu. Iya Bapak Ibu. Allah Akbar. Iya, kalau Bu Tia itu selalu semangat ya. Cerah muda Dengan Ibu. tingkah moodnya lagi. Masih cerah muda. Iya. Masa masih ini ya Pak ya, masih seger Pak ya. Alhamdulillah masih Alhamdulillah. Kopinya sudah siap Pak. Alhamdulillah sudah siap semua. Alhamdulillah. Bu Dina masih ini ya, masih glowing. Kena cahaya. Winda saya rasa masih mengerjakan sinkronus ini. Iya, paling kemarin ini belum selesai sinkronusnya. Jadi dilanjutkan pagi sekarang ya. Saya masih ngedit, Bu. Oh, masih ngedit. Oh, dilanjutkan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan materi, hendaknya kita berdoa dulu ya, agar kita dimudahkan segala urusan, terus diberi kekuatan, kesehatan sampai hari ke-10. Baik Bapak Ibu, saya bisa meminta bantuannya kepada Bu Dina untuk memimpin doa pagi ini. Silakan Bu Dina. Terima kasih Bu. Bapak Ibu, mari kita menundukkan kepala sejenak ya, untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa supaya kita diberikan kelancaran dalam mengikuti kegiatan kita pada hari ini, mulai dari awal hingga usai kegiatan hari ini. Jika berdoa, mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Dina. Sama-sama Bu. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah selesai berdoa. Bu Tia, bisakah saya minta bantuannya Bu Tia untuk ice breaking ya Bu ya? Oh iya, Bu, yang paling semangat Bu, biar tidak lemes pagi ini. Saya rasa ini kayaknya belum sarapan ini semua. Kecuali Pak Samsuri, kayaknya masih ini ya, wajahnya fresh gitu. Monggo Bu Tia. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya mau membakar semangatnya di pagi hari ini. Kita nyanyi ya, supaya lebih semangat untuk mengawali kegiatan hari ini. Lagunya kita menggunakan jari tangan kita ya untuk bernyanyi. Tapi ikutin gayanya saya ya. Monggo bisa dilihat dulu. Satu jari tangan. Mohon maaf, saya ulangi ya. Saya grogi nih ya, masih pagi. Baik, saya ulangi lagi nih Bapak Ibu. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung jadi satu, jadilah jembatan. Dua jari tangan, dua jari kiri, ku gabung jadi satu, jadilah menara. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung jadi satu, jadilah kelinci lucu. Empat jari tangan, empat jari kiri, ku gabung jadi satu, jadilah apa? Jadilah rumahku. Lima jari kanan, lima jari kiri, ku gabung jadi satu, ku siap belajar. Bisa? Bisa Bu, bisa. Bisa. Semangat. Semangat ya Pak. Terima kasih. Terus ini ya Bapak Ibu ya. Nih. Terus saya ke sini. Ini 6 dimensi. Sudah kelihatan ya Bu? Bapak Ibu? Bisa kan sedikit Bu, kalau bisa Bu. Ada plus itu mungkin Bu. Ya, kenapa Pak? Kurang besar sedikit gambarnya. Kurang besar ya? Ya. Mincengnya nggak bisa dibaca. Oh, nggih. Bentar Pak. Sudah? Udah Bu. Alhamdulillah. Sudah Bu, bisa dilihat. Iya, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Ini di sini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Seperti yang disebutkan Bu Tia tadi,
profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya, nah ini artinya pelajar itu memiliki akhlak yang mulia dalam beragama, kepada diri sendiri, sesama manusia, alam dan negara Indonesia. Memiliki akhlak yang mulia. Tentunya ini sudah ditanamkan dari mereka masih sebelum masuk ke sekolah. Dimulai dari rumah, dimulai dari lingkungan, dimulai dari keluarga tentunya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi seperti contohnya itu bagaimana sih tata cara kita makan, ya kan? Walaupun yang beragama non-muslim pun pasti punya tata cara. Tata cara bagaimana makan, bagaimana mereka melaksanakan ibadah, gitu ya. Memiliki akhlak yang mulia kepada diri sendiri. Artinya kita sebagai fasilitator di sekolah bagi peserta didik, bagaimana sih peserta didik ini harus menghargai dirinya sendiri? Bagaimana sih peserta didik ini memiliki akhlak yang baik untuk dirinya sendiri? Artinya peserta didik ini tidak melakukan sesuatu hal yang buruk di luar batasannya. Kita sebagai fasilitator hanya membimbing mereka. Oh, kita harus begini loh, Nak. Kita harus begini loh, Nak. Nah, kita sebagai umat muslim harus begini loh, Nak. Kita harus sholat, kita harus bersedekah, kita harus peduli sesama. Itu yang apa ya, yang bisa kita lakukan gitu loh. Kayak kita itu menjadi apa ya Bu ya, kayak menjadi guru juga, guru bimbingan konseling gitu loh. Begitu. Sesama manusia, berakhlak mulia sesama manusia. Artinya begini, kita harus saling menghargai. Jadi peserta didik kita itu bagaimana sih kita mengarahkan peserta didik? Contohnya tidak usah jauh-jauh, di dalam kelas kita membimbing mereka bagaimana sih Nak, kamu itu harus menghargai teman. Bagaimana sih Nak, kamu itu harus menghormati teman. Bagaimana sih Nak, kamu harus menghormati teman yang beda agama. Begitu. Alam, memiliki akhlak mulia kepada alam. Artinya peserta didik kita arahkan, kita memberitahu kepada peserta didik, anak-anak tolong, contoh ini ya Bu ya, tolong kalian jangan merusak merusak alam. Contoh hal kecil saja, anak-anak rawatlah tanaman ini, tanaman yang ada di depan kelas kita. Dia juga butuh makan, dia juga butuh minum, sama seperti kita. Sebagai manusia kita juga butuh makan dan minum. Nah, untuk negara Indonesia, tentunya setelah mereka itu terjun ke masyarakat, terjun ke lingkungan sekitarnya, bagaimana sih mereka itu harus bersikap? Bagaimana sih iman dan takwa mereka itu kepada Tuhan di masyarakat? Mungkin dengan contohnya ini ya, sekarang itu ada pendidikan dinia ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka setelah selesai sekolah di sekolah SD dan sorenya mereka sekolah lagi di dinia. Nah, disitulah mereka itu mendapatkan ilmu agama yang lebih banyak dibandingkan dengan sekolah di sekolah SD. Kalau saya menceritakan itu di lingkungan sekolah saya ya Bapak Ibu ya. Jadi siswa itu setelah sore jam 3 itu mereka itu sekolah lagi untuk untuk menambah ilmu agama, kan, untuk mengaji, terus untuk belajar akidah gitu. Karena di mana
memang di sekolah SD itu memang sudah ini ya, sudah diajarkan apa namanya budi pekerti. Tapi mereka itu butuh juga bimbingan di luar sekolah. Jadi makanya mereka itu juga sekolah di dinia. Itu ya Bapak Ibu ya. Sekarang untuk yang kedua yaitu berkebinekaan global. Berkebinekaan global. Pelajar Indonesia harus mengenal dan menghargai budaya sendiri. Nah, mengenal dan menghargai budaya sendiri. Saya punya contoh video ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Ya. Kelihatan ya, sebentar. Ini saya update lagi. Sebentar Bapak Ibu. Ini mungkin. Ya Bu. Kelihatan? Oke. Ya ini kebetulan. Oh sedikit ya. Ini kebetulan Bapak Ibu. Ini itu acara di sekolah saya. Nah kenapa saya tayangkan video ini? Karena apa namanya berkaitan dengan berkebinekaan global. Nah, siswa dapat mengenal dan menghargai budaya. Di sini saya memperlihatkan video kebetulan yang acara di sekolah saya. Jadi ini juga ada hubungannya dengan pendidikan yang memerdekakan. Jadi di sekolah saya itu ada ekstrakurikuler untuk tari. Jadi siapapun yang berminat, siswa manapun yang berminat silakan untuk mengikuti ekstrakurikuler itu. Begitu. Jadi tidak ada tekanan, oh nak kamu harus ikut drum band, oh tidak. Nak kamu harus ikut ini, enggak. Jadi silakan, anak-anak silakan. Bagi yang berminat mau masuk ekstrakurikuler tari silakan, ke drum band silakan. Terus ke pramuka juga silakan. Nah, akhirnya ya itulah namanya juga pendidikan memerdekakan. Anak-anak tinggal memilih menyesuaikan bakat dan minat mereka. Begitu Bapak Ibu. Terus yang kedua ini berkomunikasi, berinteraksi antar budaya. Artinya peserta didik nantinya tidak hanya mengetahui, mengenal budaya mereka sendiri. Oh ya saya lupa, itu namanya tari nyelo aing, itu memang khas Madura. Itu memang dari sanggar di sekolah saya kebetulan. Jadi nih Bapak Ibu ya, jadi mereka itu bukan hanya untuk dikenalkan, jadi mereka itu dikenalkan ke budaya kita. Kita berangkatnya itu dari budaya kita dulu, barulah kita berangkat ke budaya lain. Tentunya di sekolah Bapak Ibu itu punya ini ya, punya kebudayaan yang bisa ditampilkan sendiri, seperti yang saya tampilkan barusan, semacam tarian gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin di sekolahnya Pak Samsuri beda lagi, di sekolahnya mungkin kalau Pak Samsuri sama saya sama ya Pak ya, karena kita sama-sama dari Sumeneb Pak ya. Mungkin yang beda itu nanti dari Bu Tia, dari Bu Indah, dari Bu Dina Bu ya. Bapak Ibu. Iya Bu. Oh, okay. Kalau dia sering ditampilkan apa tari muang sangkal. Iya, biasanya itu memang khasnya kita Pak Samsuri ya. Khasnya Sumeneb. Tadi saya mau menampilkan itu Pak. Mau menyajikan itu di sini. Cuman filenya hilang Bapak. Banyak yang hilang. Jadi saya pilih yang tari itu. Tari nyelo aing gitu. Jadi tentunya dari cara berpakaiannya saja itu sudah beda dengan tari yang ada di luar Madura.
Gitu ya Bapak Ibu, itulah cara mengenalkan kita dan menghargai budaya sendiri. Saya tidak perlu mencari contoh yang terlalu meluas ya, cukup saya mengenalkan sama peserta didik, oh ini loh nak tarianmu, ini loh nak budayamu. Biasanya di sini juga itu ada namanya ulgaul. Pak Samsuri tentu tahu Pak ya. Iya, udah Iya. gaul. Iya. Jadi di mana di daerah lain tidak punya, tapi Madura itu punya Pak ya. Iya. Biasanya ini ada kompetisinya tiap tahun. Biasanya kalau tidak ada corona itu ini ya Pak ya, ada kompetisinya ya Pak ya, dengan hadiah yang sangat memuaskan tentunya. Ya ini saya melanjutkan ke yang kedua, Bapak Ibu maaf tadi terpotong. Berkomunikasi, berinteraksi antar budaya. Jadi peserta didik itu kita kenalkan tidak hanya dengan mengenal budaya kita sendiri. Contohnya seperti kemarin itu saya mengajar tari apa ya namanya ya di kelas itu saya lupa. Saya mengajar tari itu bukan tari yang berasal dari bukan berasal dari Sumeneb. Jadi tari itu dari luar daerah, kalau tidak salah itu dari Jawa Barat. Tapi saya lupa namanya tari apa. Jadi saya perkenalkan sama mereka. Saya mengajak mereka itu untuk menari. Agar mereka itu tidak bosan juga sebenarnya di dalam kelas. Ini loh anak-anak, ini tari yang berasal dari Jawa Barat. Jadi bukan hanya tarianmu saja yang harus kamu kenal. Jadi ini berasal dari Jawa Barat. Terus saya sajikan gambar-gambar yang saya ambil di internet melalui proyektor untuk mengenalkan mereka budaya ini, budaya dari luar Sumeneb gitu. Terus ini untuk berefleksi dan bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan serta keadilan sosial. Berefleksi artinya mereka itu mengadakan apa ya? Jadi apa yang mereka ketahui itu mereka jalankan. Terus bertanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Bertanggung jawab artinya jika mereka mengetahui seperti contohnya tadi ya. Seperti contohnya ini mereka mengetahui perbedaan yang ada dalam lingkungan mereka, yang ada dalam diri mereka. Contohnya mereka bertemu dengan orang yang berasal dari luar Sumeneb. Bagaimana mereka harus bersikap? Bagaimana mereka harus berinteraksi? Bagaimana sih mereka harus saling menghargai? Begitu Bapak Ibu. Dari kebinekaan global, mungkin ada yang Bapak Ibu ini belum dipahami. Kalau tidak, saya lanjutkan. Ini masih ini ya, jangan pada tidur ya, masih pagi nih loh Bapak Ibu. Iya. Iya, Bu Ibu. Iya, saya lanjutkan ke mandiri ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, saya lanjutkan ke mandiri. Ini dimensi yang ketiga. Dimensi ketiga ini, pelajar Indonesia memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta memiliki regulasi diri. Pelajar Indonesia memiliki kesadaran. Kesadaran artinya begini, mereka tidak harus bergantung terus-menerus kepada orang lain. Jadi, begini contohnya, di saat ada tugas mandiri, saya instruksikan ke anak-anak, tolong jangan ada yang mencontek. Belajarlah berpikir sendiri, belajarlah kalian berusaha sendiri. Kalau tidak bisa, Ibu bantu. Ibu arahkan kalian. Ibu tidak akan memberikan jawaban, cuman akan memancing kalian untuk menjawab. Nah, itu yang dimaksud dengan mandiri. Jadi anak peserta didik itu, pelajar itu harus mampu membangun dirinya sendiri. Membangun dirinya sendiri dulu. Kalau
Kalau ini butuh pendampingan tentunya, juga butuh orang lain. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terus saya lanjutkan ke keempat, yaitu bergotong royong. Bergotong royong di sini, pelajar Indonesia perlu memiliki kemampuan melakukan kolaborasi, memiliki kepedulian tinggi, dan berbagi dengan sesama. Bergotong royong. Saya selalu menyarankan kepada murid saya, contohnya, saya tidak akan mengambil sampel yang jauh. Saya mau mengambil contoh di dalam kelas saya gitu ya Bapak Ibu ya. Gini, melakukan kolaborasi. Artinya di saat mereka ada tugas, tolong kamu itu berkelompok sama itu. Tapi yang bekerja itu bukan hanya satu anak-anak, tapi kalian bekerja berdua, bertiga. Kalau hanya ada yang mencontoh, yang tidak mengerjakan, nanti ibu akan kasih kalian ini ya pelajaran sendiri, saya bilang begitu. Terus memiliki kepedulian tinggi. Memiliki kepedulian tinggi begini artinya Bapak Ibu, di saat ada teman yang tidak membawa uang saku, saya selalu bilang begini, anak-anak tolong kalian senang-senanglah berbagi. Jika ada salah satu teman kalian yang tidak membawa uang saku, berilah mereka uang saku. Agar apa? Agar supaya kasihan kan Bapak Ibu jika melihat salah satu temannya enggak makan, yang enggak beli-beli, itu kan cuma ngeliatin tok loh. Jadi saya selalu bilang begitu sama siswa saya gitu. Jadi berbagilah kalian dengan sesama teman di kelas. Bekerja samalah kalian dengan sesama teman. Jadi saya tidak pernah begini. Piket harus setiap pagi ini begini. Jadi anak-anak saya setiap pagi itu menyapu semua. Saya menunjukkan rasa kepedulian mereka, gotong royong mereka di dalam kelas. Jadi nanti siangnya sebelum pulang juga seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Terus Baik. Ini saya lanjutkan ke bernalar kritis. Pelajar Indonesia perlu memperoleh dan memproses informasi serta gagasan dengan baik. Memperoleh dan memproses informasi. Jadi tidak serta-merta pelajar, peserta didik itu setelah mendapatkan informasi langsung ditelan. Tidak. Jadi saya selalu bilang begini, anak-anak, jika ibu dalam ini salah, tolong kalian perhatikan ya. Saya memang kadang sengaja dibuat salah gitu ya Bapak Ibu dalam misalkan ada tanya jawab gitu ya. Loh Bu, tadi kan bukan begitu Bu pertanyaannya. Nah, saya akhirnya menangkap, anak ini berarti kritis. Anak ini berarti ini tanggap gitu loh dengan apa yang saya sampaikan gitu. Nah, terus memiliki gagasan yang dengan baik. Jadi mereka itu punya ide, punya pemikiran. Bu, misalkan begini, kemarin saya tuh sebelum liburan, sebelum kenaikan kelas, saya bilang begini, anak-anak, ini uang kas di kelas kita sebaiknya untuk apa ya? Bu, bagaimana kalau untuk ini saja, kita belikan hiasan untuk kelas kita Bu, sebagai kenang-kenangan kita selama menjadi siswa di kelas 2. Oh, baiklah. Jadi uangnya kita nanti belikan ini gitu. Terus yang kedua itu menganalisa dan mengevaluasi. Jadi begini Bapak Ibu, mereka itu kalau saya diskusi, misalkan kita ada satu topik harus berdiskusi, itu mereka itu tidak langsung ini ya, tidak langsung mengambil keputusan secara sepihak. Jadi mereka itu mendengarkan. Saya memang bilang begini, anak-anak tolong hargai teman kalian yang berpendapat, tolong hargai teman kalian yang usul gitu kan, gitu Bapak Ibu. Jadi akhirnya oh iya Bu, akhirnya begini ya Bu ya. Jadi kesepakatan kita begini ya Bu ya. Itu. Ya Bapak Ibu, ini merefleksikan pemikiran dan proses berpikirnya.
Terus saya lanjutkan Bapak Ibu yang keenam. Ini yang dimensi terakhir ya. Ini yang dimensi terakhir. Ini dimensi terakhir kreatif. Pelajar Indonesia yang kreatif, pelajar Indonesia yang bisa menghasilkan gagasan seperti yang saya sebutkan tadi. Karya dan tindakan yang orisinil. Karya. Seperti yang saya contohkan tadi di awal, yaitu sebuah tarian yang merupakan ekskul dari sekolah saya. Terus tindakan yang orisinil, yaitu mereka tidak membuat-buat gitu. Jadi kalau mereka bekerja ya sudah, kita bekerja gitu loh. Terus memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Bu Dina bisa membantu saya tidak? Memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan, Bu Dina. Kira-kira apa contohnya, Bu Dina? Bu Dina, masih bisa kah? Iya, Bu Vivin. Tadi apa keluasan apa Bu? Ya, luas. Jadi apa sih? Memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi ketika ada masalah, dia punya banyak alternatif, terus fleksibel. Jadi tidak kaku gitu dalam mengambil tindakan mencari suatu solusi, ya. Seperti itu. Iya, ya benar apa yang dikatakan Bu Dina, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Jadi tidak serta-merta kalau misalkan ada ini ya, tidak mau menerima pendapat orang lain, terus langsung memutuskan secara sepihak, itu yang tidak sesuai dengan profil kita, dengan profil pelajar Pancasila kita. Gitu ya Bapak Ibu, kita lanjutkan ke ini, materi terakhir. Kegunaan profil Pancasila. Nah, kegunaan profil Pancasila yaitu pendidikan yang diselenggarakan agar setiap individu manusia itu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Iya, Bapak Ibu, artinya dalam profil pelajar Pancasila ini tentunya bukan banyak ya, ini suatu karakter yang harus dimiliki oleh pelajar Pancasila. Itu kegunaannya untuk kita untuk mereka berinteraksi setelahnya di masyarakat. Itu yang lebih utama nantinya, karena mereka itu nantinya akan terjun ke masyarakat. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini menurut tujuan pendidikan nasional. Terus yang menurut Ki Hajar Dewantara telah mengkonstruksi visi pendidikan Indonesia yang penting untuk dijadikan acuan sistem pendidikan nasional. Ya Bapak Ibu, adakah tambahan dari dari materi yang saya paparkan? Mungkin ada tambahan dari Bu Dina atau Bu Tia, dari Pak Samsuri, Bu Indah, mungkin dari profil pelajar. Sangat lengkap sekali, Bu. Alhamdulillah, bisa dipahami nggih, Bu? Nggih. Bisa, Bu, bisa. Alhamdulillah. Bisa, Bu. Ya. Untuk refleksinya ya. Jadi profil pelajar Pancasila ini bertujuan membentuk karakter pelajar kita di Indonesia yang sesuai dengan Pancasila, yang sesuai dengan bunyi sila Pancasila. Ya. Sudah cukup ya Bapak Ibu ya? Sudah Ibu. Sudah bisa dipahami nggih? Nggih. Ya, alhamdulillah. Baiklah Bapak Ibu, itu ya untuk refleksinya. Terus Bapak Ibu, untuk tugas selanjutnya itu silakan Bapak Ibu kerjakan di sinkronusnya ya. Sampai ketemu besok, dan terima kasih sudah menyimak paparan dari saya. Dan untuk Bu Tia, bisa dibantu nggih Bu untuk memimpin doa penutup ini Bu? Baik, terima kasih Bu Vivin. Saya hentikan berbagi dulu nggih. Ya, monggo Bu.
Ya, terima kasih Bu Vivin atas sharing ilmunya. Semoga apa yang sudah Bu Vivin sampaikan bisa bermanfaat untuk bagi kita semuanya dan bisa diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang sudah disampaikan Bu Vivin bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya robbal Amin. alamin. Baik, terima kasih Bu Vivin, Terima Bapak kasih. Ibu. Sampai ketemu lagi besok ya Bapak Ibu ya. Ya, ya monggo silakan. Tutup dulu anunya Bu, anunya Bu. Terima kasih dulu Bu. Oh iya ininya ya.